Hai semuanya, apakah manusia bisa mengatur jalan hidup miliknya sendiri 100% sesuai keinginannya? Pasti nggak bisa. Ada waktu di mana manusia harus sadar bahwa dia terbatas, dia harus berserah pada rencana Tuhan. Tuhanlah yang Maha Kuasa mengatur jalan hidup manusia. Yakub mengalami pengalaman seperti ini. Kita tahu bahwa Yakub itu ditipu oleh anak-anaknya yang 10 orang. Mereka menjual Yusuf ke Mesir, tetapi mereka berkata kepada Yakub bahwa Yusuf mungkin mati diterkam binatang buas. Yakub sedih, ya, dia nggak makan berhari-hari, tanpa dia tahu bahwa Yusuf di Mesir setelah menjalani serangkaian peristiwa yang tidak mengenakan, jadi perdana menteri di sana, kepala pemerintahan di sana, berkuasa di sana. Dan pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat di negeri Kanaan. Yakub terpaksa memerintahkan 10 orang anaknya ke Mesir untuk beli makanan. Karena hanya di Mesir ada makanan yang melimpah. Tapi Yakub utus 10 orang anak laki-laki. Benyamin, adiknya Yusuf yang lahir dari rahimnya Rahel, ya, nggak boleh diizinkan pergi. Kenapa? Kita tahu Yakub sangat mencintai Rahel. Karena dia kehilangan Yusuf, maka dia jaga Benyamin. Ketika di sana, kakak-kakak Yusuf ini yang 10 orang ditanya-tanya, ayahmu masih ada nggak? Adikmu masih ada nggak? Dan segala macam. Lalu mereka pulang kembali setelah bawa makanan. Nah, setelah makanan sudah menipis dan hampir habis, kelaparannya belum selesai. Yakub kira-kira berdoa nggak nih, Tuhan tolong supaya kelaparannya cepat selesai. Tapi ternyata doanya nggak dikabulkan, kelaparannya masih ada. Di antara 10 yang berangkat ke Mesir, ada 1 yang ditahan di sana. Sebagai jaminan, ya, sebetulnya bukan Yusuf mendendam dan membalas mereka, tidak. Tapi Yusuf ingin agar Benyamin benar-benar dibawa ke sana. Nah, ketika Yakub menyuruh 9 anaknya yang tadi berangkat ke Mesir lagi, Yehuda berkata, "Pak, kami nggak bisa ke sana kalau nggak ngajak Benyamin, karena Mangkubumi negeri itu berkata kalau kamu nggak bawa adikmu yang kecil yang kamu ceritakan, kamu nggak boleh beli makanan ke sini." Yakub berkata, "Jangan dong, Yusuf sudah hilang, masa ini Benyamin mau dibawa?" Tapi mau nggak mau, Yakub dan seisi rumah tangganya harus berserah pada tangan Tuhan. Ya, akhirnya Benyamin diizinkan untuk berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan peristiwa yang tidak diduga-duga terjadi. Sebenarnya kelaparan di negeri itu terjadi karena seizin Tuhan. Doanya Yakub nggak dikabulkan, kelaparannya nggak cepat selesai, seizin Tuhan. Agar Yakub dan keluarganya mengalami mujizat luar biasa. Itu semua mendatangkan kesempatan untuk terjadinya rekonsiliasi. Kesempatan di mana Yusuf menunjukkan siapa dirinya di depan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni mereka satu persatu. Dan Yusuf membawa serta Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Dan di sanalah Yakub dipelihara oleh Yusuf. Yakub dan semua anak cucunya dipelihara oleh Yusuf. Tanpa mereka perlu mengeluarkan uang apapun. Saudara, ketika seseorang berserah kepada Tuhan dan sadar bahwa ada masanya mereka harus takluk, tunduk pada rencana Tuhan, orang akan menjalani hidupnya dengan enak, dengan tenang, dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan sukacita. Kita tidak berkuasa atas jalan hidup kita. Jalan hidup kita semua di tangan Tuhan. Dan kita perlu tahu, Tuhan tidak pernah memaksudkan hal-hal apapun mendatangkan keburukan buat kita. Tapi ujung akhirnya pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi mari jalani hidup kita dengan rasa berserah dan percaya pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan demikian, sukacita surga selalu ada dalam hati kita. Tuhan memberkati.